الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وعلى لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم ثبت جناني وأد الحق على لساني وافتح على قلوب الحق بسم الله. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المصنف والشرح رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمهما ونواسهما وأمد إلينا وديما. Fahumul ladzina ya Bismillahirrahmanirrahim. Fahumul ladzina qad in'aqada al-ijma'u 'ala imtina'il khuruji 'an madzhabihim. Fahum mangkau tawi ulama ulamil ummah iku alladzina wong akeh orang-orang qatin aqdal isma' qatin aqdal kan teman-teman bundeli teman-teman ya sah ya teman-teman terikat apa ijma' kesepakatan apa ijma'u kesepakatan alam tinail khuruji ing atase nyegah saking metu ing atase nyegah saking metu an madzhabihim saking pira-pira mazhabe ulama. Imam di atas seperti tadi Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Hanafi ini adalah tokoh-tokoh umat yang ulama yang sudah bertekad untuk tidak keluar dari pendapat-pendapat mereka. Masing-masing punya pegangan. Imam Hanafi, Imam Abi Malik, Imam Syafi'i dan Imam Hambali ya. Ini masing-masing sudah punya pegangan yang kuat. Yang tidak akan mungkin keluar dari pegangan yang sekarang dijalani. Wa yuridu lan yata berpaling wa yuridu lan yata berpaling dan nyegah dari berpaling amma saking perkara uhditsa kang den anyaraken apa mak amma saking perkara uhditsa kang dianyaraken kan digawe-gawe anyar apa mak milal jam'iyati saking organisasi minal jamiyah organisasi al-mukhalifati kang bedani jamiyah yang menentang lima maring perkara alaihi iku ngatasi ma apa aslafus sholihun aslafus sholih. Salafus soleh. Jadi salafus soleh itu kelompok tabi'in ya. Kelompok tabi'in salafus soleh. Tapi paling dapat tabi'in.
Sementara salafus saleh yang sekarang muncul di dunia sekarang, di akhir-akhir ini ada satu kelompok Islam yang mengaku sebagai salafus saleh, padahal yang diikuti itu sudah masuk kurun ulama kholaf, ya. Ulama kholaf seperti Ahmad bin Hanbal ini ulama sudah ke sini, yang terkenal dengan Wahabi. Nah, ini Ahmad bin Abdul Wahab, jadi sudah kurun-kurunnya sudah kurun, tapi yang keberapa urutannya sudah, ya. Yang sekarang mengaku-ngaku sebagai salafus saleh, padahal bukan, ya. Jauh kurunnya jauh, jadi generasinya sudah jauh, ya. Jadi generasi sudah sekarang kalau Ahmad bin Hanbal itu bin Abdul Wahab itu, ya itu generasi sekarang, dan itu sudah settingan dari barat, ya. Settingan dari seperti yang sudah saya sampaikan di keterangan yang lalu, ya, bahwa Wahabi itu adalah settingan barat, settingan Yahudi, ya. Ya, jadi Saudi, ya, itu identik dengan Yahudi, ya. Wazannya itu pas sekali, Saudi Yahudi, ya. Makanya untuk settingan Abdul Wahab, Wahabi itu dari Yahudi lewatnya Saudi. Jadi Wahabi itu settingan dari Islam tapi yang dibentuk oleh Yahudi, ya. Faqad qala, nuli teman-teman dawuh, faqad qala teman-teman dawuh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dawe man syadda ilan nar, man utai sapa niku syadda recel rewel sapa man syadda, ya, maka jebur sapa man ilan nari maring neraka. Wa yakunu yen ana sapa ulama, wa yakunu yen ana sapa ulama, ya, iku ma'al jamaati sertane jamaah persatuan, allati yo jamaah ala tariqatil aslafis solihina, ingatase dalane ulama salafus solih, ala tariqatil aslafus solihin, tapi ingatase dalane ulama salafus solih, tapi salafus solih yang asli, ya, yang asli, yang kelompok tabiin itu, ya, bukan yang sekarang itu imitasi, ya, ngaku oleh salafus solih tapi ternyata amaliyahnya tidak pas dengan salafus solih. Jadi hanya menggunakan nama saja. Seperti Syiah sekarang enggak ngaku Syiah. Itu, kamu Syiah, ya bukan Syiah. Siapa? Cinta Ahlul Bait gitu. Jadi sekarang bukan Syiah, enggak ngaku Syiah. Ngaku Ahlul Bait gitu loh. Bahasanya beda, ya. Jadi pecinta Ahlul Bait katanya, ya. Padahal amaliyahnya sama dengan Syiah. Karena Syiah itu sekarang pusatnya di Iran sekarang, ya. Di Iran Syiah itu pusat di situ. Saya pernah bergaul dengan tokoh Syiah, ya, yang saya terus pertanyaan tentang konsep-konsep Islamnya, dan ternyata adalah Syiah, tapi setelah
Saya katakan Syiah tidak mau, bukan Syiah. Tapi Ahlul Bait, cinta Ahlul Bait katanya ini. Jadi namanya dipercantik gitu loh. Karena Syiah sudah kadung itu ya, sudah kadung namanya kurang bagus di Indonesia ya, sehingga dipercantik dengan istilah Ahlul Bait. Seperti Wahabi sudah kadung namanya nggak bagus di Indonesia, lalu diganti istilah salafus soleh begitu ya, untuk mengecoh kita. Tapi kita sebagai Ahlus Sunnah Jamaah An-Nahdiyah itu enggak akan terkecoh karena punya konsep-konsep yang sudah matang ya. Sudah matang konsepnya. Waqad qala nuli teman-teman dawuh sapa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ana amurukum bi khamsin, wa ana utawi ingsun nabi iku amuru perintah ingsun kum ing sira kabeh. Perintah apa? Bi khamsin kelawan 5 perkara. Rasulullah dawuh, saya menyuruh Anda sekalian akan 5 hal ya. 5 hal itu amaroni kang wis merintahaken ing ingsun sapa Allah Gusti Allah taala bihinna kelawan khamsin. Rasulullah perintah untuk kita sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepada beliau, kepada Rasulullah. Apa rupanya? As-sam'i. As-sam'i siji ngrungoaken ya, mendengarkan. As-sam'i ini badal ya, badal ba'du min kul. Ba'du minal kul. As-sam'i di sini bihinna ya, jer maka ikut jer bihinna ya. Bi khamsin itu adalah mubdalnya ya. Mubdalnya itu bi khamsin jer, makanya as-sam'i ba'du minal kul. As-sam'i rupane lha iku, as-sam'i rupane ringoaken wa ta'ati lan manut patuh. Wa ta'ati lan nomor lorone patulan manut, wal jihad lan metune jihad, wal hijrati lan ping 4 hijrah, wal jama'ati lan nomor 5 jamaah. Jadi mendengarkan, kemudian taat, lalu jihad dan hijrah dan jamaah. Fainaman krono satune wong jafaraka kang misahaken sapa man misah al jama'ata ing jamaah qayyada mangga qaida shibrin bukan qayyada bukan ya, qaida shibrin. Qaida shibrin kelawan kira-kira sak kilan barang siapa yang pisah dengan jamaah, sudah dalam satu jamaah, satu persatuan, ternyata kok keluar dari itu ya, maka meskipun qaida shibrin hanya sebatas 1 kilan ya, sakilan memetu dari jamaah, faqad khali'a maka teman-teman nyopot sapa man ribqatal islami ing taline agama Islam, nyopot an unuqihi saking gulune man. Kalau orang keluar dari persatuan yang sudah digalang bareng-bareng kok metu, maka dia berarti sudah melepas ikatan Islam dari lehernya, istilahnya seperti itu. Sebagaimana persatuan Syiah dulu yang masih asli dulu Syiah,
ketika Sayyidina Ali karramallahu wajhah masih ada, kemudian didukung oleh Syiah. Jadi kaum Syiah itu kan pendukung Sayyidina Ali, nama Syiah ya. Sayyidina Ali ini Syiah, yang sekarang istilahnya adalah Ahlul Bait gitu ya, karena dari Khulafaur Rasyidin yang 4 ini yang termasuk Ahlul Bait itu hanya satu katanya, yaitu hanya Sayyidina Ali dengan Siti Fatimah itu. Nah, ketika dulu Syiah kemudian pendukung Sayyidina Ali waktu itu masih hidup, kemudian perang dengan Muawiyah ini, dengan Muawiyah, lalu ada gencatan senjata waktu itu ya. Ketika kaum Syiah perang dengan kaumnya Muawiyah, itu sudah di atas angin. Kaum Syiah sudah di atas angin, menang gitu loh, menang. Muawiyah kalah, tapi Muawiyah cerdas, begitu ngerti ini mau kalah gitu, pasukannya mau kalah dengan Sayyidina Ali, lalu mengambil Quran dan ditusukkan pedang, diacukan ke atas, pertanda nyerah gitu loh, dan siap berdamai begitu. Nah, karena akhirnya Sayyidina Ali karena perang itu tidak niat membunuh ya, tidak niat membunuh orang, tapi niatnya adalah menyadarkan gitu ya, menyadarkan musuhnya agar bergabung dengan Sayyidina Ali tanpa harus membunuh. Sehingga ketika Muawiyah kemudian mengacungkan pedang dengan Qur'annya, lalu dihentikan oleh Sayyidina Ali. Oh, lalu semua disuruh berhenti ya. Lagi perang kon mandek, karena Muawiyah minta perdamaian. Karena Sayyidina Ali perang itu tidak niat mata-mateni wong ya, tapi menundukkan saja gitu ya. Nah, sementara ada kelompok-kelompok Syiah yang ikut Sayyidina Ali itu niatnya wis sejen, dendam kepada si Muawiyah, ingin segera dibunuh pasukannya begitu loh ya. Niat orang niat banggo mendamaikan umat, tapi niat mata ini musuh gitu loh. Jadi beda perjuangannya ya. Sehingga ketika Sayyidina Ali menghentikan perang itu marah ya, dengan pengikut Sayyidina Ali pasukannya ya. Sayyidina Ali berbuat sesuatu, orang setuju. Mereka aneh ya. Mereka ngaku melu dipimpin, lah pimpinannya berbuat sesuatu, bersikap malah menentang. Nah ini termasuk di sini berarti apa itu? Faraqul jamaah di sini. Memisahkan diri dari jamaah. Ini. Lalu yang namanya Ibnu Muljam lah ini, tokoh agama, sahabat Nabi juga ya, tokoh agama, pengikut Sayyidina Ali, apal Quran ini, tokoh sering mulang maring masyarakat gitu. Tapi karena sudah diliputi oleh hawa nafsu, kekuasaan ya, kepengen segera berkuasa begitu ya, akhirnya niatnya sejen, niat perangnya pamateni wong, dendam karo Muawiyah dan para prajuritnya. Sehingga ketika Sayyidina Ali menghentikan perang, jengkel. Wah ini Ali gimana ini, kalimat ini enak kok ya, wis di atasan garing bunuh-bunuh, dong malah mandek, goblok temen lah seperti itu. Marah-marah ya. Malah dianggap wah macam-macam, dianggap pimpinan goblok, pimpinan zalim, sampai dikafirkan. Nah ini oleh Ibnu Muljam teman-teman, dan akhirnya Ibnu Muljam teman-teman keluar dari jamaah Syiah yang kita kenal dengan istilah Khawarij lah ini, kaum Khawarij. Kaum Khawarij itu pertilan Syiah ya. Akhirnya yang tadinya hanya benci kepada Sayyidina Muawiyah tok sak pasukane, saiki ditambah benci kepada Muawiyah, ya benci kepada Sayyidina Ali begitu.
Itu Ibnu Muljam, ya. Orang yang alim, hafal Quran, tapi malah sebagai pembunuh Sayyidina Ali. Nah, ini Sayyidina Ali dibunuh, dikafirkan, ya. Karena tidak bisa memimpin perang, salah, ya, kemudian dikafirkan. Jadi si mata ini orang tanggung-tanggung, wong apal Quran, ya. Apal Quran, tokoh masyarakat, tokoh agama. Ini, tapi matanya Sayyidina Ali dan bangga membunuh Sayyidina Ali. Katanya membunuh orang yang telah khianat, orang yang telah syirik kepada Allah, seperti itu. Sementara kan Sayyidina Ali oleh Rasulullah sudah dinas 10 sahabat yang masuk surga, ya. Di Sayyidina Ali itu ada 10 sahabat yang masuk surga. Sayyidina Ali masuk di situ. Lalu kok ada orang mengatakan Sayyidina Ali kafir, pribadi kira-kira. Berarti kan keluar dari Islam sudah. Ya. Nah, di sini dijelaskan man farqal jamaah qaida shibrin, nah, faqad khala'a riqatal Islam an unuqihi. Kalau sudah lepas dari jamaah yang sudah digeluti sementara itu kok lepas dari situ, ya berarti dia sudah melepas ikatan Islam, kan begitu. Seperti Khawarij itu sudah lepas dari ikatan Islam. Makanya apa? Berani membunuh Sayyidina Ali, ya. Makanya sekarang kalau banyak orang mengaku Islam kemudian jamaah lalu hafal Quran lalu mengkafir-kafirin orang, itu enggak, jangan heran. Wis ana pokole, ya, wis ana apa cikal bakal kemudian itu Ibnu Muljam. Nah, sekarang di Indonesia saat sekarang banyak pengikut Ibnu Muljam, banyak, ya, saat ini. Yang sering demo-demo itu pengikut Ibnu Muljam itu. Yang menghalalkan umat Islam dibunuh ini. Jadi sekarang banyak Ibnu Muljam baru di Indonesia, ya. Katone ngene jubah, tasbih, ini udeng-udengan seperti itu. Tapi ternyata dengan mudahnya mengkafirkan orang lain seperti Ibnu Muljam mengkafirkan Sayyidina Ali. Nih, kalau Sayyidina Ali juga dikafirkan, apa mana bahasanya kita kan begitu. Ya mudah. Sayyidina Ali dikatakan kafir. Dan dibunuh atau kebanggaan kalau membunuh. Makanya ikut-ikut. Kalau di sini membunuh orang yang tidak sependapat dengan mereka, bangga. Karena dianggap telah menghilangkan kebatilan, begitu. Wa qala Umar, wa qala lan ngendika sapa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar ngendika apa alaikum bil jamaah. Alaikum netepana sira. Alaikum netepana sira kabeh. Alaikum ini isim fi'il amar, ya. Alaikum tempat sira kabeh bil jamaati kelawan jamaah wa iyyakum lan ngaduana sira kabeh. Alaikum itu ilzam, ya, nang kaya ning awamil lan, ya, alaika hayya hal sahibaka, itu ada alaika ay ilzam netepana sira. Wa iyyakum ini juga isim fi'il amar lagi, iyyakum ay ijtanib ngaduana sira. Wa iyyakum lan ngaduana sira kabeh wal furqata ing perpecahan. Jadi tetapkanlah pada persatuan dan jauhilah perpecahan. Kenapa? Fa inna syaitana, karena satunya syaitan iku ma'al wahidi nyertani wong sing dewekan. Jadi kalau orang sendirian gak ada teman, gak ada, tidak mau bersosialisasi dengan masyarakat lain, dewekan ini setan gampang ganggunya. Wa huwa utawi si setan ma'al isnani serta wong loro iku ab'adu luwi adoh
oleh yang ganggu lebih sulit untuk karena sudah ada persatuan. Nah, ini persatuan itu penting ya. Kalau pisah-pisah itu mudah pecah ya. Di kelas 6 itu ada di pelajaran akhlak lil banin kelas 6 itu ada di sana tentang persatuan. Al-ittihad di situ yurisul quwwah, di sana ada seperti itu. Nah, dicontohkan pada ada salah seorang bapak orang tua ya mau meninggal dunia, lalu anaknya dikumpulkan semua. Anak-anak kumpulkan semua ya. Lalu pesannya hanya satu. Kamu sekalian setelah saya tidak ada nanti harus bersatu ya. Jangan sampai terpisah-pisah, berpecah belah, bertentangan, tukaran, jangan. Bersatulah. Karena persatuan itu bisa menimbulkan kekuatan, sementara perpecahan itu mudah dipatahkan. Akhirnya ngambil lidi ya. Masing-masing itu dikasih 1 lidi, sak banget. Sudah diikat dengan kuat kasabdinya, lalu diberikan sama anaknya, coba ini diputus lidi ini, yang 1 rumpun lidi coba dipatahkan. Ternyata dari 1 anak ke yang lain tidak ada yang bisa mematahkan ya. Tidak bisa. Lalu diambil lagi orang tua, coba bawa sini, dilepas ikatanya, kemudian diberi satu-satu, satu patang, coba ini satu, coba dipatahkan, semuanya bisa mematahkan dengan ini, dengan mudah, kompleks ya. Lalu bapak itu mengatakan, tuh kamu semua seperti tadi saja ya, lidi yang terikat sehingga tidak mudah untuk dipatahkan, begitu. Itu persatuan ya. Man aroda wa man utai sapa niku aroda ngarepaken sapa man, aroda ngarepaken ayyuh buhbuhatal jannati ing enake urip ning swarga. Aman mangko sapa niku aroda ngersakaken sapa ngarepaken sapa man buhbuhatal jannati ing enake urip ning swarga, fal yalzam maka becik netepi sapa man, netepi al jamaata ing persatuan. Ini kalau ingin hidup enak di surga, maka peganglah persatuan umat ya, yang sudah digalang bareng-bareng, jangan sampai keluar dari persatuan. Faslun iki pasal sawiji fi bayani wujub taklidi ing dalam nerangaken wajib taklid. Taklid liman kaduwe wong laisa kang ora ana iku lau kaduwe man apa ahliyatul ijtihadi, sifat ahli ijtihad. Jadi orang yang tidak mau berijtihad maka harus taklid. Ini. Dan untuk ijtihad itu butuh disiplin ilmu agama yang betul-betul lengkap. Ya. Kalau mau jadi mujtahid. Dan mujtahid itu ternyata sudah selesai ya. Sudah selesai ketika sudah ada beberapa imam mazhab ya, yang berijtihad dalam menentukan hukum-hukum dalam Islam ya, banyak sekali. Tapi lalu kemudian kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah, nah ini mengambil dari mujtahid yang hanya 4, yang dipegang hanya 4, yang lainnya tidak. Jadi hanya 4 madhab, yaitu madhab
Hanafi, lalu Maliki, Syafi'i dan Hambali. Itu mujtahid. Sehingga bagi kita yang kemudian pengikut mazhab 4 ini termasuk taklid namanya ya. Tapi kita kadang-kadang dikatakan taklid itu seperti rendah ya, kadang-kadang loh kayak taklid ya. Padahal taklid itu ya sama dengan muttabi ya. Jadi ittiba lil mujtahid begitu loh. Mujtahid dari muttabi, ittiba jadi ikut pada salah satu mujtahid yang 4 itu tadi ya. Yang tidak boleh taklid buta ya, ikut-ikutan saja tanpa melihat dasar gitu loh. Sementara yang kita ikuti kan melu tapi ada dasar-dasarnya yang diberikan ya. Melu Imam Syafi'i, lalu semua konsep Imam Syafi'i kita ikuti dengan adanya dasar-dasar yang kuat, baik itu nas dari Quran maupun nas hadis begitu. Yajibu wajib inda jumhuril ulama'i katuya tamungwe agung-agungnya ulama, monggoe agung-agungnya ulama tadi wajib inda jumhuril ulama, monggo menurut jumhur ulama, kebanyakan ulama itu mewajibkan apa? Al-muhaqqiqina kang pada nyataaken, al-muhaqqiqina kang pada nyataaken sapa ulama, kang nyata kang netepaken ulama, wajib apa? Ala kulli man. Nah ini ala kulli man, saben-saben wong, ala kulli man ing atase saben-saben wong, laisa kang ora ana sapa man, laisa kang ora iku lahu ngono, laisa kang ora iku lahu man apa ahliyat ijtihadi, sifat keahlian ijtihad, apa ahliyat ijtihadi, sifat ahli ijtihad, al-mutlaq mutlak, wa in kana senajan ana sapa man ikut hasola teman-teman, qad hasola teman-teman ngasilaken sapa man ba'dul ulumi ing sebagian pira-pira ilmu, ba'dul ulumi ing sebagian pira-pira ilmu, al-mu'tabirati kang den kuwataken bil ijtihad, dalam soal ijtihad bagi ulama-ulama, orang-orang yang tidak punya keahlian ijtihad mutlak ya. Meskipun sudah menguasai berbagai macam ilmu tapi belum mencapai tataran sebagai mujtahid, maka wajib opo taqlidu qaulil mujtahidina, manut maring pengucape ulama mujtahidin. Nah, ini harus ikut pada pendapat mujtahidin yang digerui tadi, mujtahid di atas mujtahid. Yang kita ikuti adalah 4 tadi, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, kemudian Hambali. Harus ikut apa yang menjadi ucapan para mujtahid ya. Wal akhdulan ngalap lan jukut bi fatwahum kelawan fatwane mujtahidin. Semua fatwa mujtahidin harus diambil. Kenapa? Liyukhrija, supaya bisa metu sapa man an uhdatit taklifi, saking ikatan tuntutan, ikatan taklif. Bitaklidi ayyihim sya'a, bitaklidi ayyihim kelawan manut maring endi-endi mujtahidin, sya'a kang kersa sapa man. Semoga kita keluar dari tuntutan yang sudah tuntutan taklif kita kepada Allah, dari Allah Ta'ala.
tuntutan iman, tuntutan ibadah. Ini kita akan kalau dituntun itu dengan cara apa? Caranya adalah taqlidi ayyihim sya'a. Berarti mengikuti mana ulama dari mujtahidin yang diambil gitu loh. Jadi harus mengambil salah satu. Liqaulihi ta'ala, liqaulihi ta'ala rubana fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Fas'alu mangka para takon sira kabeh. Takon ahla dzikri ing wong kang ahli zikir, ahli ilmu, ahli pengetahuan. In kuntum lamun ana sira kabeh iku la ta'lamuna orang ngerti sira kabeh. Kalau enggak tahu nanya gitu loh. Itu Allah Ta'ala mengatakan bahwa apabila Anda belum tahu jangan ngarang sendiri gitu loh. Sebab segala sesuatu ada ada dalilnya, ada dasarnya. Sehingga jangan ngarang sendiri, tapi bertanyalah kepada ahlinya itu, kepada ahlinya, jangan asal ulama ya, bertanyalah kepada ahlinya masalah ilmu. Aja patakon misalnya mau nanya kepada tentang sosial ya, atau misalnya tentang ilmu-ilmu kesehatan ya, takone ning wong sing ahli pertanian ya nggak bisa ya, repot gitu. Patuku pakaian mlebune ning apotik ya nggak ada di situ ya. Jadi harus tahu tempat-tempatnya, ulama-ulamanya itu harus tahu. Jadi harus melihat keahlian orang-orang yang kita pedomani ya. Jadi harus bertanya kepada profesinya ya, ulama yang sudah punya profesi tertentu. Aja takon ning masalah fikih ning wong ahli tauhid misalnya ya. Yang intinya gitu. Kalau kita nggak tahu jangan berbuat seenaknya tanpa dasar ya. Tapi harus tanya dulu kepada yang ahli. Fa'ujaba maka majibakan sapa Allah Gusti Allah Ta'ala. Fa'ujaba maka majibakan sapa Allah. Majibakan apa? As-su'ala ing takon. Allah mewajibkan bertanya alaman ing atase wong lam ya'lam kang durung ngerti sapa man. Durung ngerti apa? Zalika ing mengkono-kono zikra, mengkono-kono ilmu. Di sini Allah mewajibkan orang untuk bertanya tentang sesuatu yang belum diketahui. La wa dzalika utawi mengkono-kono soal, nah pertanyaan tadi yang tidak tahu lalu ditanya kepada orang yang ahli, ikut taklidun, arane taklid. Ikut taklidun, taklid ini alimin maring wong alim. Wahwa utawi qaulu ta'ala tadi, fas'alu tadi ahla dzikri iku amun, umum, berlaku umum. Untuk siapa? Likullil mukhatabina, kabeh saben-saben wong sing wis dituntut dari Allah Ta'ala, untuk semuanya itu. Wa yajibu wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.